Seorang pria tua batuk dan seluruh bus terinfeksi dalam hitungan detik. Sebelum turun pria itu menyentuh pegangan pintu. Tanpa sadar para penumpang di belakangnya ikut menggenggam bagian yang sama. Mereka tidak tahu bahwa dari situlah bencana dimulai. Tujuan pria tua itu ke kota adalah untuk menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Ia mengeluhkan sakit kepala yang telah berlangsung selama 1 tahun dan dalam beberapa hari terakhir, ia juga mengalami batuk. Perawat segera mengukur suhu tubuhnya dan hasilnya mengejutkan. Pada saat yang hampir bersamaan, siaran berita di televisi mengumumkan bahwa Korea Selatan telah mengkonfirmasi satu kasus virus Nipah yang sangat menular dan mematikan. Dan pria tua itu berkata baru saja makan bersama seorang teman yang pulang dari luar negeri. Pernyataan itu membuat para dokter segera waspada. Tak lama berselang seorang bocah yang berada satu bus dengannya tumbang akibat demam tinggi. Batuk pria tua itu semakin keras dan seorang dokter yang berdiri di dekatnya terkena batuknya. Pihak rumah sakit segera memberlakukan karantina darurat dan mengurung seluruh orang yang kontak langsung dalam ruang isolasi. Sementara itu Dr. Yohan tidak berada di lokasi saat kejadian. Ia langsung menghubungi rekan dokter wanita yang sedang berada di dalam ruang isolasi untuk mengetahui kondisi terkini. Dari pembicaraan mereka, Yohan mendapat informasi tambahan. Pria itu juga mengalami kehilangan nafsu makan, kelelahan parah serta nyeri kepala yang kronis. Yohan yang memiliki reputasi sebagai ahli anestesi jenius dengan julukan dokter 10 detik, merasa ada yang tidak sesuai. Ia mencurigai bahwa ini bukan virus Nipah dan meminta pemeriksaan lanjutan. Namun sebelum pemeriksaan selesai dilakukan, pria tua tersebut mendadak mengalami kejang. Saat dokter wanita hendak menolongnya, ia terpeleset dan jatuh pingsan. Situasi di dalam ruangan menjadi kacau. Tanpa pikir panjang, Yohan menerobos masuk ke zona karantina. Ajaibnya seakan memiliki ikatan batin. Begitu Yohan masuk ruangan, wanita itu pun terbangun. Dengan nafas lega, Yohan segera mengambil alih penanganan. Hasil tes virus Nipah belum keluar. Namun Yohan tetap yakin bahwa penyakit ini disebabkan oleh hal lain. Ia menyusun daftar kemungkinan penyakit berdasarkan gejala pasien. Saat memeriksa lebih lanjut, Yohan menyadari bahwa pasien mengalami gangguan pendengaran. Ia pun curiga bahwa ini adalah gejala dari infeksi yang lebih serius. Pertanyaannya, bagaimana seseorang yang terlihat sehat sebelumnya bisa mengalami penurunan kondisi drastis dalam setahun? Yohan menduga bahwa infeksi ini berasal dari masa lalu, mungkin akibat virus dengan masa inkubasi panjang. Ia mengingat kembali pernyataan pria tua itu, "Aku pernah membunuh banyak orang." Kalimat itu mengindikasikan bahwa ia pernah ikut dalam perang. Jika pria itu kini berusia 68 tahun dan tak pernah keluar negeri selama 40 tahun, kemungkinan besar ia terlibat dalam perang sejak tahun 1970-an. Yohan mencari satu bukti kunci, yaitu tanda peradangan aktif di tubuh. Kemudian ia teringat kembali pada gangguan pendengaran pasien. Setelah diperiksa ditemukan cairan dalam telinga. Tanda pasti infeksi otitis media purulen. Bersamaan dengan itu hasil tes virus Nipah pun keluar, yaitu negatif. Kemudian isolasi segera dicabut. Berkat ketepatan diagnosa Yohan, pria tua itu berhasil diselamatkan sebelum infeksinya berkembang menjadi kondisi yang lebih fatal.